warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanida Rosmanica dengan digit NIM terakhir 123 dari kelas PTI 2024D. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Haji Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah e-learning. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas 15 tentang modul tentang media pembelajaran Moodle. Nah, di sini saya membuat Moodle untuk SMK Negeri Selayang Pandang. Di sini dalam kesempatan kali ini saya akan login sebagai user atau siswa untuk melihat POV dari mahasiswa tersebut secara langsung. Nah, bisa lihat di sini saya sudah masuk sebagai user. Ini dashboardnya. Lalu di bagian home kita akan menemukan kurs pemrograman dasar untuk kelas RPL kelas 10. Nah, di sini saya sebelum memulai ke mata pelajarannya, saya memberikan gambaran tentang mata pelajaran pemrograman dasar atau dasar-dasar pemrograman. Di sini saya menggunakan sumber dari YouTube Pak Sandika Gali. Di sini juga saya jelaskan tentang apa itu mata pelajaran pemrograman dasar, metode pembelajaran yang akan saya lakukan, sumber-sumber belajar di kelas seperti dari media massa dan internet, lalu buku referensi lain, modul-modul, dan juga buku fisik. Untuk penilaiannya ada kuis dan tugas individu, lalu bentuk instrumen yaitu pertanyaan lisan di dalam kelas dan tes tertulis. Namun saya juga akan menambahkan tugas kelompok untuk project, tentu saja untuk mini project di akhir semester mata pelajaran ini. Di sini saya juga menambahkan RPP untuk agar siswa lebih mengetahui tentang apa saja yang akan diajarkan di mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 ini. Di sini saya mengambil sumber dari RPP SMK Bakti Dharma Kota Jambi. Di sini RPP-nya lumayan lengkap, membahas tentang kompetensi dasar dan juga ada latihan-latihan soal serta uraian dan tugas-tugas portofolio. Langsung saja kita masuk ke minggu pertama pelajaran pemrograman dasar untuk kelas 10 RPL ini. Nah, di minggu pertama ini saya akan mengajarkan materi pengenalan pemrograman. Di sini saya juga mengambil sumber dari YouTube tentang algoritma dan pemrograman agar siswa lebih memahami tentang materi yang saya ajarkan dengan cara yang lebih menyenangkan juga tentunya, selain pembelajaran di kelas. Lalu di sini saya juga menuliskan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sumber belajar. Selain itu juga bisa melihat di buku paket atau buku fisik. Nah, penugasannya juga di sini sudah saya tambahkan, ada tugas menggambar flowchart kegiatan sehari-hari dan soal pilihan ganda dasar pemrograman. Di sini seperti yang saya bilang tadi, di sumber belajar ini saya menambahkan modul PDF pemrograman dasar. Mohon maaf, ini mungkin agak lama karena entahlah masalah jaringan mungkin ya Pak, mohon maaf. Nah, di sini ada pengenalan pemrograman dasar.
yang saya ambil juga dari internet. Lalu di sini saya juga menambahkan tugas untuk minggu 1, yaitu tugas untuk membuat flowchart. Di sini adalah tugas individu. Yang harus dikumpulkan format PDF. Lalu selanjutnya ada juga kuis pengenalan pemrograman. Di sini juga saya sudah membuat kuisnya betulan, sudah saya isi dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, bisa dilihat sendiri kuis-kuisnya. Juga sudah saya masukkan nilai. Dan saya juga sudah mengatur kuis ini bisa dilakukan berapa kali. Di sini saya menyeting untuk agar kuis bisa dilakukan atau di-attempt sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita masuk ke minggu kedua, yaitu konsep operator aritmatika. Seperti minggu pertama, saya juga selalu akan menyisipkan video-video pembelajaran yang tentunya akan lebih menarik ya untuk para murid dibandingkan kalau hanya kita memberikan modul-modul pembelajaran atau buku-buku. Saya rasa pembelajaran itu harus bervariasi, jadi selain buku, artikel, kuis, tugas juga harus ada YouTube. Di sini juga sama, saya menuliskan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, sumber belajar, penugasan. Di sini juga sama tugasnya yang harus dilakukan oleh siswa. Jadi sebisa mungkin saya setiap minggu itu memberikan siswa tugas. Namun tentunya tetap sesuai dengan materi agar bisa melatih pemahaman siswa dan tidak memberatkan siswa tersebut karena harus belajar yang tidak dipelajari sebelumnya. Nah, ini lalu juga saya membuat soal latihan. Di sini sudah saya buatkan soal latihan berupa pilihan ganda dan juga uraian. Mungkin di sini akan saya lihatkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada pilihan ganda yang berisi 10 dan juga uraian 6. Lalu kita kembali lagi ke moodle-nya ya. Nah, di sini tadi kita sudah sampai pada minggu ketiga. Tetap sama, saya akan selalu menyisipkan video. Lalu tugasnya ada juga pilihan ganda atau uraian seperti itu, Pak. Nah, minggu keempat juga sudah. Di sini ada juga praktik membuat codingan. Ini tadi minggu keempat, lalu minggu kelima tetap sama. Di sini mungkin saya tidak menambahkan tugas, tapi ada tanya jawab di kelas ya, yang bisa untuk melatih pemahaman siswa dan keberanian mereka. Di sini tanya jawab kelas ini akan mendapatkan poin, Pak, kalau kita berhasil menjawab.
Di minggu ke-6 juga sama, saya menambahkan video. Lalu ada juga tugas individu. Tugas individu kebanyakan saya sudah buat PDF, Pak. Berisi langkah-langkah atau instruksi yang harus dilakukan siswa. Pokoknya semuanya ini sudah saya buat, sudah saya isi, kuis-kuisnya juga, tugas-tugasnya juga. Nah, di minggu ke-8 ini sebelumnya minggu ke-7 ini latihan dan refleksi, yaitu kita mereview semua materi dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Di sini akan ada soal latihan, mungkin siswa bisa menjawab soal-soal latihan yang ada di RPP, atau juga bisa tanya jawab di kelas, kayak materi apa yang belum paham, nanti saya akan menjelaskan lagi, Pak, seperti itu. Lalu di minggu ke-8 ini kita akan melakukan UTS yang berisi seluruh materi dari minggu 1 sampai 7. Nah, untuk setelah UTS ini kita ada minggu ke-9, yaitu struktur kontrol perulangan atau FOR. Tetap sama mekanismenya, sumber belajarnya juga dari buku paket, lalu akan saya jelaskan ulang di kelas. Lalu di sini juga ada kuisnya sudah saya isi juga seperti yang awal tadi. Untuk minggu ke-10 juga sama, perulangan while do, perulangan repeat until pada minggu ke-11. Tetap sama, akan ada soal uraian. Di sini kan saya sudah menjelaskan ya di kelas, dan juga ada media pembelajaran YouTube ini. Jadi saya akan meminta siswa untuk membuat seperti rangkuman atau uraian apa yang mereka ketahui tentang perbedaan struktur while dan repeat yang sudah saya jelaskan di kelas, Pak, dan akan dikumpulkan dengan format PDF. Untuk minggu 12 juga sama. Di sini masih membahas tentang perulangan, break and continue. Tetap untuk penugasan di sini tidak ada, mungkin karena saya tidak mau terlalu membebankan siswa ya, untuk yang setiap minggu itu selalu ada tugas. Mungkin terkadang juga butuh diskusi, cukup diskusi di kelas seperti tanya jawab dan mendapatkan poin. Nah, di minggu ke-13 ini baru kita akan membuat mini project tentang perulangan. Perulangan sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu for, while, repeat, until. Itu akan membuat mini project. Namun di sini tugasnya itu tugas kelompok ya, Pak. Jadi setiap siswa, seluruh siswa satu kelas ini harus membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kemudian membuat program menu dengan menggunakan struktur kontrol repeat until dengan syarat seperti ini dan dengan contoh seperti ini. Lalu pada minggu ke-14, mohon maaf, ini mungkin agak susah. Astagfirullah. Nah, di minggu 14 ini ada latihan UAS dan evaluasi. Maksudnya ini evaluasi dalam artian kita akan yang sebelumnya itu kan disuruh tugas kelompok. Di sini itu akan mempresentasikan tiap-tiap kelompok, dan latihan-latihan soal pada RPP. Nah, di minggu 15 ini UAS tentang seluruh materi yang sudah saya ajarkan. Namun di sini UAS tentu saja belum saya upload, karena seperti pada pembelajaran di Sindik itu juga, kalau kita masih minggu-minggu belajar kan UASnya belum diupload, cukup pada tanggal UAS tersebut saja. Nah, di minggu 16 atau minggu terakhir ini ada remedial atau pengayaan. Mungkin untuk siswa yang memiliki nilai di bawah kompetensi dasar atau di bawah KKM akan mengadakan remedial ataupun pengayaan, seperti kayak misal kita membuat suatu games tanya jawab, itu dimana siswa yang remedial akan menjawab
lalu akan mendapatkan poin untuk tambahan nilainya. Bisa juga kayak mereview soal-soal UTS, lalu kayak membenarkan gitu, dan yang benar bisa menambah nilai UAS-nya untuk menjadi lebih baik. Seperti itu, Pak. Mungkin sekian dari saya untuk pembelajaran minggu ke-1 sampai ke-16. Nah, di sini saya juga akan menunjukkan tentang partisipan. Di sini ada saya sebagai admin. Sebenarnya di sini admin ya. Lalu user 1 ini sebagai contohnya student. Lalu di sini ada admin, ada teacher. Mungkin ini saya masih masukkan manual karena sebenarnya belum memiliki banyak murid. Belum ada nama-nama murid yang bisa dimasukkan. Mungkin cukup itu saja pemaparan atau presentasi pada hasil tugas saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon maaf, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.